hari Minggu bagi kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengangkat pujian kita dari nyanyian rohani Metodus nomor 3, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, hormat bagi Allah Bapa. Sebagaimana Kristus telah
dilanjutkan ayat ke-12 sampai ayatnya yang ke-19. P, saya akan membacakannya, dan J adalah jemaat. Mari kita mulai. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyembelihkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya bersama. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Epistel kita pada minggu ini diambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi
dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Nats persembahan pada hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29, firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, sebab kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini, karena pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berakhir atas kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan berkat-berkat Tuhan yang tidak dapat kami hitung satu persatu. Setiap hari melimpah dan selalu baru. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hari ini dengan hati yang penuh syukur, kami akan mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan. Kami rindu biarlah Tuhan berkati persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pekerjaan Tuhan semakin disebar luas dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami akan memberi Tuhan dengan sukacita. Berkati persembahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 144, ayat yang pertama dan kedua. Ku heran Allah mau memberi. mempersiapkan hati kita untuk menaikkan setiap doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, sekaligus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita menyembah Tuhan, kita mengangkat pujian Dia hanya sejauh doa.
yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan di hadirat Tuhan. Terima kasih untuk saat pagi hari yang indah ini. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan begitu sempurna. Tuhan masih berikan kami kekuatan, Tuhan masih berikan kami kesehatan, sehingga kami boleh datang beribadah bersekutu di pagi hari yang indah ini Bapa. Bapa yang baik, saat ini sebelum kami merenungkan firman Tuhan, hamba-Mu datang membawa setiap pergumulan kami di hadapan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan, baik dalam pekerjaan, baik setiap anak-anak jemaat Tuhan dalam pendidikan. Biarlah Engkau terus menolong memberkati setiap jemaat-Mu ya Bapa. Hamba rindu Engkau memberkati mereka, memberikan mereka hikmat yang daripada Tuhan. Engkau memberkati mereka setiap usaha pekerjaan, dan Engkau memberikan mereka kesehatan yang daripada-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa kami Tuhan. Engkau terus menolong bangsa kami ini Tuhan. Urapi bangsa kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa, sehingga bangsa kami tetap ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Saat ini kami tahu Tuhan, bangsa kami penuh dengan kegelisahan oleh karena virus corona ini Bapa. Kami rindu Tuhan uluran tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan mujizat Tuhan terjadi atas bangsa kami, atas dunia ini Tuhan. Kami meminta pemulihan yang daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, ulurkanlah belas kasihan-Mu atas bangsa kami ini Bapa. Hamba rindu Engkau boleh memulihkan bangsa kami dari wabah virus corona ini Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap pemerintahan, supaya Tuhan juga menolong memberkati presiden dan wakil serta setiap jajaran yang ada di dalamnya. Tuhan tolong mereka, berikan mereka hikmat Tuhan di dalam menyelesaikan setiap kasus ini Bapa. Kami memohon hikmat dari-Mu Bapa. Kami memohon Tuhan pertolongan yang daripada Tuhan untuk boleh memakai setiap pemerintahan kami, agar mereka boleh bekerja, berjuang untuk boleh memutuskan rantai penyebaran virus corona ini Bapa. Bahkan untuk kami bangsa Indonesia, masyarakat yang ada di dalamnya, ajar kami untuk taat kepada aturan pemerintah Bapa, supaya kami juga boleh menolong setiap pemerintahan dalam pemutusan rantai virus corona ini Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk tim medis yang saat ini berjuang di dalam pemulihan setiap pasien yang terkena virus corona ini Tuhan. Berkati mereka, urapi mereka, lindungi mereka Bapa, supaya mereka ada dalam lindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Untuk pasien yang terkena, biar Tuhan memberikan pengharapan yang daripada Tuhan, karena kami percaya Tuhan sumber pemulihan yang sejati. Bapa, hamba juga berdoa menyerahkan untuk setiap anak jemaat-Mu yang saat ini juga bersekolah di luar, yang mungkin terhalang untuk pulang ke tempat ini oleh karena wabah virus ini. Tuhan berkati mereka, jagai mereka, lindungi mereka Bapa, sehingga setiap anak jemaat-Mu boleh ada dalam lindungan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Bahkan hamba juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang bersama-sama beribadah melalui live streaming. Tuhan berkati mereka Tuhan. Walaupun saat ini kami berjumpa melalui ibadah live streaming, tapi itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang berbahagia dalam satu minggu ini, di mana Tuhan boleh menambahkan umur 1 tahun dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa menyerahkan untuk Bapak Charles Nenggolan, untuk Ayu Kristis Tumorang, Ibu Veronica Weni, dan juga Yolanda Simanjuntak. Tuhan, kami bersyukur untuk pertambahan umur yang Tuhan boleh berikan bagi Bapak Ibu saudara-saudari kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan berkat kasih karunia yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati anugerah yang luar biasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat Tuhan, di mana Tuhan juga boleh menambahkan umur 1 tahun lagi dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa menyerahkan untuk keluarga Bapak Linda Situmorang dan Ibu Ruth Apriantina, bahkan untuk Bapak Sahat Nasudungan Sagala dan Ibu Meli. Kami berdoa biarlah Tuhan Kau terus menolong memberkati keluarga ini,
Biar dalam tahun-tahun kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, penyertaan Tuhan juga semakin nyata dalam kehidupan mereka. Sukacita berkat Tuhan mengalir atas kehidupan mereka ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, keluarga mereka menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, bagi anak cucu mereka. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik. Saat ini kami mau menadahkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami, untuk kami masuk dalam perenungan firman Tuhan. Urapi kami Bapa, tolong kami Bapa, supaya kami boleh memberikan hati kami untuk boleh dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kami boleh menjalani setiap kehidupan kami. Hamba-Mu hanya alat yang Tuhan pakai untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa, sehingga setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan, itu semua berasal daripada isi hati Tuhan. Kami siap membaca merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya Bapak Ibu Jemaat sekalian? Saya harap Bapak Ibu Jemaat dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh sukacita. Bapak Ibu Jemaat sekalian, walaupun saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi itu bukan menjadi penghalang untuk kita boleh masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Kita akan baca ayat firman Tuhan kita yang diambil dari Amsal pasal 14. Amsal pasal 14 ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Bapak Ibu Jemaat sekalian bisa membacanya di dalam Alkitabnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Pujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan satu tema, sikap bijak berhati-hati. Sikap bijak berhati-hati. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa saat ini bangsa kita sedang digoncangkan dengan satu wabah yang sering kita kenal dengan virus corona. Bapak Ibu Jemaat melihat dan memahami betapa luar biasanya penyebaran virus ini. Mungkin banyak di antara kita menjadi takut, mungkin banyak di antara kita gelisah, mungkin banyak di antara kita khawatir oleh karena dampak penyebarannya yang begitu luar biasa, semakin menyebar begitu luas. Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita mungkin khawatir apakah kita akan terkena dengan virus ini. Mungkin kita akan bertanya-tanya, mungkinkah kita akan mendapati atau mengalami yang namanya virus corona di dalam kehidupan kita. Kita akan dihantui dengan rasa khawatir. Kita akan dihantui dengan yang namanya ketakutan-ketakutan yang membuat akhirnya kita tidak bisa menemukan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita alami. Bapak Ibu Jemaat sekalian, di antara kita yang ada di bangsa ini mungkin bertanya-tanya, sampai kapan virus ini akan berakhir? Sampai kapan kita akan terus berada di rumah? Sampai kapan suami atau bapak ibu yang saat ini bekerja di rumah? Sampai kapan anak kita harus belajar di rumah? Sampai kapan kita harus beribadah di rumah masing-masing? Semua pertanyaan ini mungkin ada dalam benak kita. Kita bertanya, bahkan kita sampai bertanya sama Tuhan, sampai kapan ini semua berlalu Tuhan? Apa maksud Tuhan di balik semua masalah yang terjadi di bangsa ini? Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang ada di bangsa ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, akibat dari wabah virus corona ini, banyak hal yang tertunda Bapak Ibu. Rencana yang sudah diplanningkan bisa saja tertunda. Kita tidak mungkin bisa berpergian lagi, melihat hal-hal yang indah di luar sana. Semua terbatas. Berbicara harus jaga jarak. Semua harus ada aturannya demi kita tidak terkena virus ini. Semua harus dijalani Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita sudah tidak kuat, kita sudah tidak tahan. Sebulan berada di rumah, kita membutuhkan jalan keluar atas persoalan ini. Bapak Ibu Jemaat sekalian, saat inilah kita berpikir kembali. Kalau kita bertanya sama Tuhan, apa maksud dari rencana Tuhan atas wabah virus ini? Saat ini kita kembali merenungkan diri kita. Apa yang mau Tuhan dalam hidup kita?
yang harus kita lakukan? Sikap apa yang harus kita ambil untuk kita boleh menyikapi wabah ini, Bapak Ibu jemaat sekalian? Dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar, Bapak Ibu. Apa yang harus kita ambil? Sikap bagaimana yang harus kita ambil untuk kita tetap berada di tempat yang benar dan melakukan hal yang benar di tengah-tengah wabah virus corona ini. Bapak Ibu jemaat sekalian, pagi hari ini kita diingatkan kembali dalam menghadapi COVID-19 ini. Mungkin kita khawatir, mungkin kita panik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudara sekalian, khawatir bukanlah teman kita, panik bukanlah cara kita. Yang harus kita lakukan apa, Bapak Ibu Saudara? Salomo di dalam Amsal ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu. Dalam Amsal 14 ayat 16 jelas berkata, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Bapak Ibu jemaat sekalian, dari ayat ini saya melihat ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Orang bijak, berhati-hati, dan orang bebal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di tengah-tengah situasi seperti ini diperlukan orang-orang yang bijak. Di tengah-tengah situasi seperti ini diperlukan orang yang berhati-hati. Dan di tengah-tengah situasi seperti ini, Bapak Ibu, kita harus menjadi orang yang bijak, bukan menjadi orang yang bebal. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, bijak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jelas dikatakan, bijak artinya menggunakan akal budi, pandai. Bijak artinya menguasai diri. Orang bijak mampu melihat masalah lebih jernih dan mencari solusi dari setiap permasalahan. Itu orang bijak, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan orang bijak menggunakan akal budinya, memiliki sikap yang pandai, melakukan segala sesuatu dengan hikmat daripada Tuhan. Itu orang bijak. Maka Amsal katakan orang bijak berhati-hati. Nah, dikatakan lagi berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berhati-hati artinya berjaga-jaga. Berhati-hati artinya waspada. Waspada terhadap apa? Terhadap segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap sesuatu yang negatif masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita, supaya itu tidak mempengaruhi akal sehat kita, Bapak Ibu jemaat sekalian. Karena apa, Bapak Ibu? Amsal katakan orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Dia tahu mana yang harus masuk ke dalam pikirannya, mana yang tidak masuk ke dalam pikirannya, mana yang membuat dia bertumbuh, mana yang tidak membuat dia bertumbuh. Bapak Ibu jemaat sekalian, kenapa kita harus berhati-hati, Bapak Ibu? Karena kita tidak tahu ke depan kita akan mengalami apa. Kita tidak tahu 2-3 jam ke depan kita akan terjadi apa. Tapi yang harus kita tahu bahwa Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, hari ini kita harus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak boleh sembarangan melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita lakukan harus dibarengi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Maka Amsal jelas katakan orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya, dia merasa aman. Kenapa dengan orang bebal? Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang bebal artinya sukar dimengerti. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan dia sukar mengerti, tidak cepat menanggapi, bahkan lebih kasarnya lagi, orang bebal ini adalah orang yang bodoh. Bapak Ibu jemaat sekalian, kenapa dikatakan orang bebal adalah orang yang bodoh? Karena sudah tahu dia itu salah, tetapi masih dilakukan. Itulah orang-orang yang bebal, Bapak Ibu jemaat sekalian. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita mau diajarkan kembali, kita mau diingatkan kembali sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi situasi seperti ini. Jadilah bijak, Bapak Ibu Saudara. Jangan gegabah dalam mengambil suatu keputusan. Jangan gegabah dalam melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus penuh dengan perhitungan. Apakah ini baik? Apakah ini tidak baik dalam kehidupan saya? Maka jelas Amsal katakan orang bijak itu tahu dan dia menjauhi kejahatan.
Maka kita yang sudah dikaruniai hikmat bijaksana daripada Tuhan, tentunya kita juga harus tahu mana yang harus masuk ke dalam pikiran kita, mana yang harus kita olah, mana yang harus membuat kita bertumbuh, mana yang tidak. Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berbicara tentang bijak dan juga bodoh, saya merenungkan kembali Bapak Ibu jemaat sekalian. Saya kembali lagi terpikir ada satu ayat Alkitab dari Matius pasal 25, jelas itu dikatakan tentang 10 wanita bijak, 10 wanita, 5 bijak, 5 bodoh. Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Tapi di sini saya melihat dan saya merenungkan, saya lebih tertarik dengan 5 wanita bijaksana ini Bapak Ibu. Kenapa? Saya melihat bahwa dalam Matius 25 nanti Bapak Ibu bisa baca, dalam Matius 5 ayat 25 ini jelas sekali dikatakan bahwa orang bijak ini, wanita-wanita bijak, gadis-gadis bijaksana ini, mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk menanti sang mempelai. Bapak Ibu Saudara, luar biasanya lagi Bapak Ibu, mereka nggak tahu mempelai itu kapan datangnya, mereka nggak tahu. Tapi yang mereka harus tahu, mereka harus berjaga-jaga agar pelitanya tidak mati. Mereka harus mempersiapkan minyak agar ketika pelita mati, mereka bisa menuang minyak, pelita masih tetap hidup. Supaya ketika mempelai itu datang, mereka bisa bersama-sama masuk ke dalam perjamuan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak terjaga, mereka tidak tertidur, tapi mereka berjaga-jaga supaya mereka tetap siap sedia. Nah Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal yang bijak yang perlu kita pelajari dari 5 gadis bijaksana ini apa Bapak Ibu? Pertama, mari kita terus berjaga-jaga. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan Bapak Ibu Saudara. Tapi yang harus kita jaga adalah apa? Pelita hidup kita. Yang kita jaga apa Bapak Ibu? Terang yang ada dalam hati kita. Terang yang ada di dalam hidup kita supaya tidak padam. Terang yang ada di dalam hidup kita supaya tidak menjadi gelap Bapak Ibu Saudara. Kita orang percaya Tuhan inginkan untuk boleh menjadi terang. Maka baiklah terang kita itu boleh menyinari dunia yang saat ini membutuhkan terang kita Bapak Ibu jemaat sekalian. Jangan sampai kita yang menjadi penghantar kegelapan. Tapi biarlah kita berjaga agar pelita di dalam hidup kita ini tidak padam. Bagaimana cara menjaganya? Hidup di dalam persekutuan. Jangan kita akhirnya lalai dan kita mengabaikan ibadah, mengabaikan persekutuan doa kita Bapak Ibu jemaat sekalian. Beruntung Bapak Ibu jemaat, gereja mengupayakan supaya Bapak Ibu jemaat bisa bersama-sama bertumbuh, walaupun lewat live streaming. Tapi itu bisa menguatkan kita melalui pujian, melalui firman. Itulah yang akhirnya menghidupkan pelita kita kembali, supaya kita tidak menjadi orang percaya yang suam-suam. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, persiapkan diri dengan baik. Jangan kita sampai lalai Bapak Ibu. Jangan kita menganggap kalau masalah virus corona ini hanya masalah alam saja. Kita tidak tahu Bapak Ibu apa yang terjadi di balik wabah ini. Tapi yang harus kita tahu apa, kita persiapkan hati kita. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita lalai untuk kita tidak bersekutu di hadirat Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, itu yang harus kita perhatikan. Itu yang harus kita lihat di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang bebal, merasa diri aman, padahal diri saat ini sedang berada dalam ancaman. Ancaman apa Bapak Ibu? Ancaman persoalan, pergumulan. Kita merasa bahwa masalah itu orang lain yang dapat, tapi kita nggak tahu. Siapa tahu 2 jam kemudian kita yang mendapatkan masalah itu. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, sikap yang kita ambil sebagai orang percaya apa Bapak Ibu? Pada masa-masa krisis ini, dunia membutuhkan orang-orang yang kuat Bapak Ibu. Kuat dalam arti bukan kuat mengandalkan diri sendiri, kuat yang dikuatkan oleh kekuatan Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Sehingga orang yang dikuatkan oleh Tuhan mampu menguatkan orang-orang yang membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan. Di luar sana mungkin kita tidak bisa membantu secara finansial, tapi kita bisa membantu di dalam doa kita Bapak Ibu Saudara. Berikan waktu kita untuk kita menjadi orang yang bijak, berdoa, mendoakan bangsa ini Bapak Ibu. Karena ketika kita orang percaya bersatu, berdoa bersama untuk bangsa ini,
percayalah, Tuhan pasti akan turunkan mukjizatnya bagi bangsa ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita percaya Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat dan Dia menunggu waktu yang tepat memulihkan bangsa kita ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kekhawatiran tidak akan menghasilkan apapun dalam kehidupan kita. Kekhawatiran, kepanikan itu nggak akan menghasilkan apa-apa dalam kehidupan kita. Yang ada apa Bapak Ibu? Yang ada hanyalah melemahkan iman kita. Yang ada hanya melemahkan pikiran kita. Akhirnya apa? Imun kita menjadi lemah dan penyakit itu bisa masuk. Masalah itu bisa masuk, akhirnya kita stres Bapak Ibu Saudara. Nah ketika stres itu melanda, kita nggak akan bisa menemukan jalan keluar dari setiap persoalan. Maka Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran. Tapi mari kita berjuang melawan kekhawatiran supaya kita boleh dimenangkan oleh kuasa Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan karena khawatir akhirnya kita bisa menghalau masalah, menghalau penyakit masuk dalam diri kita, tapi itu akan membuka celah untuk penyakit itu, untuk masalah itu masuk ke dalam diri kita Bapak Ibu jemaat sekalian. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus jelas mengatakan dan jelas menyuruh kita sebagai orang percaya dalam menanggapi kasus ini, dalam menanggapi wabah virus corona ini, sikap apa yang harus kita ambil dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu sikap berdoa dan berserah kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti akan menurunkan mukjizatnya bagi setiap kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita diingatkan terus-menerus untuk apa? Untuk kita memakai tenaga kita untuk semakin kuat di dalam doa. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tenaga yang kita pakai untuk khawatir sama kuatnya dengan tenaga yang kita pakai untuk berdoa. Cuman bedanya, kalau tenaga yang kita pakai untuk khawatir itu akan menghasilkan kepanikan, tapi tenaga yang kita pakai untuk berdoa itu akan mendatangkan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu? Amin. Nah harus kita aminkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus bersyukur kalau Tuhan menginginkan kita untuk kita mengambil sikap yang berdoa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Salomo dalam nats ini terus mengingatkan kita agar kita sebagai orang percaya tetap bijak menyikapi setiap permasalahan, setiap kekhawatiran yang sedang kita alami saat ini. Orang bijak pasti akan berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Artinya tidak sembarangan melakukan segala sesuatu. Dia akan berpikir panjang, dia akan melihat ke depan. Mana yang harus dia lakukan yang terbaik yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, memang kita tidak boleh menyepelekan virus corona ini. Tapi yang harus kita lakukan adalah teruslah berhati-hati. Teruslah ikuti anjuran pemerintah Bapak Ibu Saudara. Karena pemerintah pun Tuhan pakai untuk boleh menjadi cara bagaimana kita harus terus hidup berhati-hati di dalam Tuhan. Oleh sebab itu berjalanlah dalam kekuatan Allah. Mari kita mengasihi sesama, melakukan kebaikan kepada semua orang. Mari kita pakai kesehatan kita untuk melayani, bukan untuk bersembunyi. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan yang menguatkan kita, menolong kita, karena Dialah yang berdaulat atas kehidupan kita. Untuk menutup kebenaran firman Tuhan ini, kita akan membaca satu firman Tuhan dari Amsal pasal 27 ayat yang pertama. Amsal 27 ayat yang pertama, Bapak Ibu jemaat sekalian, saya akan membacakan bagi kita semua. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Bapak Ibu jemaat sekalian, dari firman Tuhan ini berkata bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi 2-3 jam ke depan. Tapi yang kita tahu adalah lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Teruslah dipenuhi hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan,
memiliki sikap yang bijak, berhati-hati, teruslah berbuat baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini. Kami boleh dikuatkan oleh karena kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kami untuk kami boleh senantiasa memiliki sikap yang bijak, berhati-hati di tengah situasi yang saat ini mengguncang dunia oleh akibat wabah virus corona ini, Bapak. Kuatkan kami, tolong kami supaya kami sebagai orang percaya memiliki hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati di dalam melakukan segala sesuatu. Ajar kami Tuhan memiliki sikap yang penuh rendah hati di hadapan Tuhan, memiliki sikap doa di hadapan Tuhan, menolong sesama dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, yang menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kita dan kita menjadikan firman ini sebagai pelita bagi langkah kita dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Kita mengangkat pujian dari nyanyian Rohani Metodis nomor 311 ayat yang pertama sampai ketiga. Tak ada lain sandaranku. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah berpuji. Oh
Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan dengan sukacita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus, itulah yang memberkati menyertai kamu sekalian, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kita sudah beribadah. Kita tetap bersyukur meskipun kita tidak bersama-sama dalam satu tempat, tapi kita bisa bersama-sama beribadah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita terus doakan negara kita ini, pemerintah kita ini, agar dapat maksimal mencegah menanggulangi COVID-19. Kita berdoa terus supaya angka kesembuhan terus meningkat, dan mari kita bersama-sama mengindahkan, mentaati apa yang sudah diinstruksikan, disarankan oleh pemerintah, agar kita tetap stay at home, agar kita menjaga kesehatan, agar kita bisa hidup sehat, sehingga kita terhindar dari COVID-19. Mari kita terus berdoa, sebab firman Tuhan berkata, doa orang benar jika dengan sungguh-sungguh didoakan. Kita bersama-sama berdoa, sehati kita berdoa, maka terjadi mukjizat di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan bangsa ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama-sama menyaksikan. Selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan memberkati.